benar nggak sih bahwa dari sisi promosi juga kita masih kalah nih dari Malaysia atau bukan itu penyebab utamanya? Kalau infrastruktur gimana, Bona? Apakah kita sudah cukup baik aksesibilitas pariwisata kita? Apa yang perlu ditingkatin? Oh, tentu saja belum, ya kan? Semua perlu ditingkatin saya. Oke. Kita gitu, karena kita kan macetnya. Oke. Ada luar prediksi. Enggak ketulungan macetnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya kan. Orang Indonesia iri kepada Malaysia dari sektor wisata. Kenapa Malaysia bisa jadi nomor 1 di ASEAN sedangkan di Indonesia tidak? Kok bisa seperti ini? Jadi ya kita bahas langsung aja guys ya. Buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan aja belanja di keranjangnya Cak Mujib, di linknya Cak Mujib ya, supaya membantu perkembangan channel ini. Oke, jom kita simak videonya. Tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. Ini ada survei juga ya, Andari ya, soal bagaimana Indonesia tuh sama Malaysia kalah jauh soal pariwisatanya, karena ternyata Malaysia itu juara 1 di sektor pariwisata ASEAN. Gila. Percaya nggak percaya nih ya, tahun ini Malaysia tuh mencatat 28 juta wisatawan yang berlibur, sedangkan Indonesia baru 10 juta wisatawan. Jauh banget. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih yang bikin wisatawan tuh lebih milih ke Malaysia dibanding Indonesia gitu? Karena kalau dibandingin negaranya luasnya jauh banget ya. Iya. Terus kayak alamnya sih kerenan di sini. Bener. Gitu. Lebih banyak pilihannya gitu. Makanannya juga lebih enak di sini kan. Bener. Apalagi makanan Sumatera. Kacau. Kemarin baru makan Padang ya kan. Makanya ini kita pengen bedah bersama teman dari menarik nih guys, menarik nih. Travel dari di sini ada Melissa Bonauli yang akan bergabung bersama kita di sini, redaktor Detik Travel. Sore Bona. Halo Bona. Halo, sore. Bona, kabarnya ini langsung dari Kementerian Pariwisata Malaysia ya? Langsung mau konfirmasi katanya. Kenapa kok bisa ngambil 28 juta wisatawan setahun? Ini Bona tuh kayak vibe-nya vibe traveling banget tuh. Asli. Kita pengen liburan ke sana. Di depannya papan surfing kan itu, ngaku deh. Itu baju udah siap ke pantai juga tuh kan. Nah Bona, kita penasaran banget nih ya. Tadi sempat ya bertanya-tanya gitu. Kenapa sih kok banyak wisatawan yang lebih pilih ke Malaysia daripada di Indonesia? Mungkin boleh dijelaskan dulu sebelumnya nih. Masing-masing keunggulannya tuh apa aja sih menurut kamu nih? Sebagai yang emang mendalami travel. Sebenarnya pariwisata kita sebenarnya udah bergerak ke arah yang baik sih ya, dalam artian nggak mass tourism lagi, karena kan ini kalau dilihat banyaknya yang ke Malaysia dibandingin ke Indonesia ya kan. Emang kita tuh udah untuk ngurangin mass tourism, ini ke arah yang baik gitu, ke arah yang benar, dalam artian kita memang benar-benar memilah siapa nih yang harus datang nih gitu. Jadi kita bukan lagi fokus ke banyaknya, tapi lebih kayak ke long stay-nya, mereka di sini berapa lama. Kalau mereka lama di sini pendingnya lebih lama gitu. Kalau misalnya pertanyaannya Andari tadi, kenapa sih pilih di sana? Mungkin kita harus lihat satu-satu ya, misalnya Nana pakai bahasa Inggris ya kan? Bisa jadi itu faktornya. That's right. Iya kan? Banyak bule jadinya yang datang ya. First time Iya, mungkin more comfortable for tourists. Iya stay sih. there. Tapi kan kita juga banyak yang anak Jaksel bahasanya. Iya, ini mau dia di Sumatera juga ngomongnya udah Jaksel sekarang. Mungkin butuh diperbanyak lagi. Oh, kurang banyak lagi ya. Benar. Iya. Iya, karena Malaysia ini harus lebih upgrade ya. Oke. Tapi benar nggak sih bahwa
apa dari sisi promosi juga kita masih kalah nih dari Malaysia atau bukan itu penyebab utamanya, Bona? Sebenarnya kalau dilihat dari promosi kita tuh gencar banget ya. Kita bisa lihat di apa sih promosi video-video promosi keluar ya maksudnya kalau bukan yang di dalam ke pariwisataan kita. Promosi keluar ya, bukan yang ke dalam ya. Ke dalam udah terlalu ini ya. Iya, terlalu pesona Indonesia ya. Udah banyak banget ininya followersnya. Nggak perlu dipromosiin, udah pada cari hidden gem sendiri ya. Jadi kalau misalnya yang keluar tuh sebenarnya kita udah bagus banget. Cuman apa sih tadi soal promosi. Bukan dari promosi, tapi mungkin lebih ke kerjanya ya. Kita bisa lihat dari kekuatan paspor itu kan ngaruh juga ya. Oke. Kerjasama antara Malaysia dengan banyak negara. Kita kan kerjasamanya hanya di beberapa negara aja. Mungkin lebih sedikit dibandingin Malaysia gitu. Jadi itu yang mengatur mereka punya lebih banyak bebas visa dibandingkan dengan kita. Oh, kita banyak yang masih bayar kalau buat masuk ke Indonesia gitu maksudnya ya. Betul. Tapi apa kan, sesuai sama apa yang dibilang sama Bona tadi bahwa kita sekarang ternyata justru pendekatan tourism kita adalah yang lebih banyak ngeluarin duit mana nih, bukan sebanyak-banyaknya orang datang gitu. Iya betul. Oke, selanjutnya untuk wisata nih yang diminati dari kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Itu wisata apa aja sih, kita pengen tahu dong. Karena menurut kita, kalau aku kan wisata alam banget nih ya. Indonesia kan betul. Iya. Makanya Moana banget ya. Makanya rambut aku lurus loh, salah ya. Moana kriwel. Nah itu wisata apa aja sih Bona yang paling diminati itu di dua negara ini? Kalau misalnya sebenarnya kayak tadi Edo bilang, Indonesia sama Malaysia tuh kan mirip-mirip ya, nggak juga sebenarnya ya. Saya juga bahasa-bahasa Melayu seperti itu. Tapi kemudian kita harus lihat bagaimana mereka memfasilitasi negaranya itu masuk poin keunggulan ya gitu. Bagaimana infrastruktur mereka, kemudian kebijakan-kebijakannya, kemudian bagaimana mereka nge-treat si turis ini sendiri gitu. Jadi ada yang nyaman karena wisata kotanya di sana lebih memadai infrastrukturnya dibandingkan mungkin kita gitu, karena kita kan macetnya ada luar prediksi. Nggak ketulungan macetnya kita. Kemudian kita tuh luas banget dari scope lanskap tuh, kita kan luas banget ya, Indonesia tuh luas banget. Kita punya Bali, kita punya Lombok, kita punya Labuan Bajo, kita punya Raja Ampat, kita punya Jogja gitu, kita punya Danau Toba, Sabang gitu. Kita punya Danau Toba. Itu dijangkau harus dengan pesawat tentu aja dan cukup jauh. Jarak itu menjadi salah satu kan jadi kos lagi juga itu. Kalau di Malaysia kan cenderung lebih rapat ya gitu, mereka kan lebih kecil dibanding Indonesia sendiri. Betul. Iya. Oke, jadi lebih all in one gitu kalau di sana ya. Bisa jadi sih, jadi lebih pack gitu. Dan nggak tahu nih ya secara kualitas apakah bisa dilihat Bona dari sisi spending, apakah justru jumlah turis Indonesia yang cuma 10 jutaan ini lebih banyak spending belanjanya ke Indonesia daripada 28 juta yang ke Malaysia gitu. Apakah ada data soal itu? Harusnya ada, tapi sampai saat ini mungkin belum ada ini ya, belum dipublish saja, karena kan butuh banyak butuh banyak kurasi, apalagi ini masih di Oktober karena kita kan tahun baru tuh ya kan, tahun baru, apalagi ini masih musim hujan, jadi masih musimnya kayak orang mulai mikir-mikir nih, tapi nanti di Natal tahun baru akan banyak turis yang datang ke Indonesia sendiri gitu. Sama termasuk ini ada sentimen juga soal Bali barangkali ya. Apakah ada faktor dari Bali yang mungkin juga makin kesini makin banyak bule yang bikin resah dan akhirnya orang-orang jadi males gitu misalnya ke Bali. Apakah ada faktor dari situ yang bikin Indonesia juga pasti tertinggal begitu? Kalau dari menurut saya gitu misalnya? Sebenarnya bukan tertinggal ya, tapi memang pencitraan Bali yang seperti itu tuh membuat banyak
unggahan-unggahan postingan-postingan gitu dengan banyaknya turis yang ke Bali kan banyak banget nih, udah saking banyaknya kan banyak banget ya. Mungkin Edo dan Andari juga kalau misalnya jalan-jalan ke sana tuh udah sampai kayak boleh lagi gitu kan. Ya boleh di mana-mana gitu. Tapi kemudian banyak masalah di sana, sampah gitu kan. Terus kemudian udah vibingnya nggak alam lagi, nggak budayanya lagi gitu, tapi udah kayak benar-benar wisata bikinan manusia nih gitu, wisata gaul-gaul, wisata skena lah gitu. Udah lebih ke wisata kopi gitu. Jadi alamnya sendiri mungkin udah kayak orang ke Bali ngapain, wah udah ini udah sedikit lebih kayak lebih modern banget ya, wisata modern gitu, nggak yang Bali di zaman dulu gitu. Oke, nah kalau menurut kamu sendiri nih Bona, di Indonesia tuh apa sih yang paling menarik perhatian wisatawan sekarang ini? Setidaknya buat jadi tren gitu. Ini aura farming, ya nggak sih? Bocah aura farming itu termasuk tuh. Jadi banyak kan kunjungan kemarin yang ke Kuantan Singing itu. Nah, menurut betul. Yes. Jadi menurut kamu apa nih yang sekarang tuh lagi menarik banget gitu, atau bisa dibilang tren lah ya? Yang lagi tren. Paspor Malaysia sekuat AS, waduh. Yang lagi tren di Bali, sebenarnya tetap trending kok gitu, karena untuk sebagai ikon orang tuh pasti ke Bali dulu lah gitu, dibandingin ke kota-kota lain gitu. Terus kemudian Labuan Bajo kan juga namanya mulai naik, terus kemudian kita udah mulai betul, ada banyak event, orang udah mulai kenal nih, ada sirkuit Mandalika yang terkenal indah, terus kemudian akhirnya wisata-wisata di sekitarnya malah jadi ada dampak positifnya gitu, mereka udah mulai datang ke sana gitu, jalan-jalan. Kalau gitu catatan kritisnya supaya kita bisa ngejar ketertinggalan kita dari jumlah turis asing yang masuk ke Indonesia dibanding sama Malaysia ini yang jaraknya sebenarnya terbilang cukup jauh ya. Iya, jauh banget. Terlepas dari apakah mereka spending banyak apa sedikit gitu, karena we are so much bigger than Malaysia gitu, dengan segala macam keunikan yang kita punya. Apa aja yang bisa kita perbaiki, Bona? Oke, menarik nih. Kalau dari aku ya sebagai analisis analisis apa nih aku ya? Analisis perpariwisataan. Analisis abal yang liburannya bukan tiap kuartal, liburannya tiap minggu dia. Tiap detik dia kan, namanya juga detik travel. Benar. Setiap detik travel dia. Pikirannya. Harus traveling gimana pun cara. Iya bener lagi. Apa Bona? Kayaknya kalau mengejar ketertinggalan gitu kan, apalagi mau ngomongin tingkatan kunjungan itu jauh ya, sangat jauh ya, 10-8 ya. Yeah. Itu butuh banyak harus butuh banyak kerja keras sih ya. Karena faktor keamanan juga sangat berpengaruh. Mereka kan juga ngelihat gitu kan. Apalagi mungkin kita nggak terlalu dengan yang namanya travel warning ya gitu. Negara kita kan nggak terlalu up to date banget lah gitu untuk travel warning ke negara-negara mana gitu, karena kita sendiri tuh hobi jalan-jalan di dalam negeri ya kan, ada banyak wisata yang kita lebih prefer di dalam negeri gitu kan. Kalau orang luar negeri itu memang sangat concern dengan travel warning. Jadi ada sedikit apa tuh mereka langsung ada travel warning nih di Indonesia gitu. Jadi kita harus lebih stabil nih ya. Betul. Harusnya kita dari sisi keamanan kita harus lebih stabil untuk bisa mengundang mereka gitu. Karena kerja sama negara aja nggak cukup gitu. Ada banyak aspek yang harus dinilai, kenyamanan mereka di sini, terus kemudian kriminalitasnya juga. Waduh, gitu kan. Bener. Liburan di sini banyak nggak nih yang tipu-tipu kayak misalnya kalau di kita gitu kan ada banyak gitu kan. Iya nanti dibawa jalan-jalan naik ini terus. Iya dibahas juga akhirnya. Itu nomor 1. Gitu. Soalnya bule sekarang udah aware juga sama pungli ya. Banget. Mereka udah mulai bisa. Wah, ini nih viralin gitu. It's not supposed to be like this. I watched the video. Terus habis itu dia viralin deh ke
netizen gitu. Iya, apalagi cukup. ya pungli itu kan kayak kadang mintanya cash ya. Iya. Sekarang udah zamannya cashless gitu loh. Kadang tuh yang maksud lo wisatawan domestik supaya- aja gedek nih gitu. Supaya punglinya efektif, bawa kris Pakai- sendiri. Iya dong, Kris. pakai kris aja. Kan kita Soalnya bisa susah ya, ngirimnya Bang. Rp1. Bisa Iya, nggak? nggak bisa kalau kris minimal 10.000. Nggak bisa 10 ya? Kita minta dulu sama BI diubah aturannya ya, biar bisa. Iya, Jadi kan iya. kita lebih ikhlas gitu loh kalau ada pungli ya. Ya tapi sebaiknya sih jangan, namanya juga pungli. Iyalah. Pungutan liar itu kan Ya, nggak jangan dong, baik jangan. Semoga Bercanda doang. terus bisa di reduce gitu ya, dikurangi. Kalau infrastruktur gimana, Bona? Apakah kita sudah cukup baik aksesibilitas Belum. pariwisata kita? Apa yang perlu ditingkatin? Oh, tentu saja belum, ya kan? Semua Belum perlu lah. ditingkatin saya. Oke, jalan. Belum Apalagi lah. nih infrastruktur jembatan. Kamu ada nggak kayak mungkin rekomendasi infrastruktur di mana gitu yang kayaknya harus ini diperbaiki ya? urgent banget Iya. nih, harus segera diperbaiki dengan cepat. Aduh, gua ada lagi. Gua duluan boleh nggak? Boleh. Di Pantai Ora Mana, di Maluku gimana? Utara. Boleh. Maluku Utara lagi. Di Maluku, Pantai Ora di Pulau Seram. Ih, kok kamu udah pernah ke situ? Katanya Al- kamu anak gunung. Situ kan ada gunung Itu juga. wilayah aku dong, Wah, pantai. aku belum izin ya kemarin ya. Iya, ratu pantai ini loh. Tapi beneran, soalnya kalau ke sana itu harus pakai kapal dulu, nyebrang. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada penerbangan juga, alias ada bandara di sana. Jadi soalnya itu bagus banget, katanya it's the new Bali. Walaupun di new Bali itu banyak banget ya, tapi kayak Oke. ya harusnya bisa secanggih Kamu Bali. baca di Canggih berita banget. kan? Aku nggak percaya. Coba mana fotonya? Ada Kasih nanti lihat aku lah ya. tunjukin ya. Nggak terima nih, keduluan soalnya. Tapi kalau dari kamu nih, Bona, kira-kira menurut kamu di mana? Aduh, kalau dari aku banyak lagi, kayaknya kita nggak cukup ini 12 episode. Dengan masing-masing Yang tempat ya. urgent, masa jauh-jauh deh Iya. kayaknya di Sumba juga nggak sih? Sumba juga masih Masih ada. butuh ya Sumba kan? juga masih. Itu padahal bener-bener the new Bali tuh harusnya. Iya, bahkan Danau Toba yang udah jadi kawasan super prioritas juga rasa-rasanya masih banyak yang harus ditingkatin Betul. ya. Masih Ya sangat infrastrukturnya emang kayak Udah gitu. lah, Kita tuh kampung di gue. situ. diperbaiki. Iya. Biasa Iya. jiwanya kompetitif, ya. Termasuk masalah pariwisata. Kompetitif ya. Nah kalau dari Bona Iya, sendiri, daerah wisata mana, destinasi wisata mana di dalam negeri kita nih yang kayaknya pengen banget dikunjungin gitu dan kenapa? Kita pengen tahu nih dari Dia kayaknya udah kacamata semua deh. detik travel. Ih jangan udah semua nih. Salah nanya Udah nih. gue bilang tiap minggu dia, makin tiap kompetitif minggu. nih. Siapa tahu ada yang belum, makanya kan pengen tahu. Ini sih ada banyak catatan juga ya, mungkin bukan cuma dari aku aja tapi ini dari teman-teman juga gitu kan. Kayak misalnya banyak tempat-tempat biasanya sih di daerah timur ya kita tahu, kayak misalnya sekarang deh yang ini tuh apa, Banda Neira ya kan. Terus itu kan indah banget sebenarnya, apalagi kita punya memori di situ ya sebagai situs sejarah penting yang kita nggak boleh lupakan gitu, Banda Neira. Tapi ya kesannya itu kita masih harus naik kapal kayak gitu kan, jadi nggak yang bisa Iya, fleksibel cepat. gitu ya, Padahal benar. dalam pariwisata itu dibutuhkan apa ya, waktu yang cepat ya. Seamless karena ya, kita, seamless. seperti ya, iya betul, kita harus seamless gitu, kita harus nyampe di sana tuh menurut data statistik Kemenpar ya waktu itu, perjalanan itu maksimal harusnya 2 jam. Oh gitu. Oke. Dari mana Harusnya 2 tuh? jam. Iya. Dari Ambon ke Banda Neiranya? Dari titik misalnya sampai enggak dong. Dari titik transport misalnya bandara kayak gitu. Yang paling I penting kan see. bandara. Benar. Betul. Dari bandara ke destinasinya itu harusnya nggak boleh memakan waktu Lebih dari 2 jam. lebih dari 2 jam. Oh gitu. Kayak Danau Toba itu sendiri kan butuh waktu ini ya, butuh waktu lama dulu ya sebelum ada Iya, piramid iya, ya. iya, sebelum ada Makanya tol juga. akhirnya dibuat betul. Oke. Nah, Apakah- sisi Pantai Ora itu dari bandara sampai ke Pantai Oranya, mau tau nggak berapa jam? Berapa? 8 jam. Apa Wah, 10? Apa jauh 10? banget. Darat soalnya dan juga nyebrang kapal. Dan kamu Oh. jalan kaki kan? Makai 8 Sorry, jam. naik kura-kura gua. Nah ini apakah kita perlu membangkitkan kembali sosok Bandung Bondowoso gitu ya, supaya bisa
Sebelum subuh jadi semua. Bukankah kita semua adalah Bandung Bondowoso yang selalu diminta kerja dengan singkat? Kalau saya sih orangnya yang meminta. Waduh. Saya tinggal nunjuk gitu, harus dibantu dijadikan. Oke lah, mudah-mudahan terrealisasi harapan kita semua ya. Amin. Infrastruktur destinasi wisata di Indonesia tuh benar-benar banget. segera diperbaiki. Amin. Dan ke Pantai Ora kalau bisa 8 menit lah, masa 8 jam. Pakai pintu kemana saja. Jadi Terima mending wisata ke dalam negeri aja juga ya, sekarang ini di tengah kondisi dolar yang masih terus menggeliat juga. Daripada kita tukar rupiah kita ke dolar, mending kita pakai rupiah sebanyak-banyaknya biar rupiah juga ikut menguat juga. Menguat dong, betul. Saya buat dana infrastruktur. Wish, gokil. Gokil. Bukan Menteri Infrastruktur. Oh, Menteri PU. Bona, terima kasih banyak ya. Thank you. Sudah mau menyempatkan waktu di tengah waktu surfingnya. Silakan kembali menyelami Bikini Bottom bersama teman-temannya. Ada Sandy, ada Squidward. Imajinasinya loh ya udah bikini-bikini aja. Waduh. Bottomnya, ada bottomnya. Alright, udah selesai videonya. Dan ya itulah tadi ya guys ya, mengapa sektor wisata Malaysia menjadi nomor 1 di ASEAN dan sedangkan Indonesia tidak gitu. Dan jumlah wisatawan 28 juta, sedangkan di Indonesia hanya 10 juta saja. Itu banyak faktor kalau menurut saya sih. Yang pertama faktor infrastruktur, yang kedua masalah keamanan, yang ketiga masalah kenyamanan ya. Banyak bule yang istilahnya tidak nyaman di Indonesia, itu yang merasa istilahnya kayak terganggu gitu kan, kayak emak-emak maniser. Terus yang keempat tuh pungli guys ya. Pungli itu sangat-sangat tidak disukai banyak orang ya, karena memang itu kayak di luar nalar mereka gitu. Kita udah wisata, kita udah mengeluarkan uang banyak, terus tiba-tiba dimintain duit lagi yang hal-hal yang tidak penting gitu, kayak ya itu susah gitu loh guys ya. Malaysia itu bisa istilahnya bagus, bule-bulenya bisa, turisnya tinggi ya kan, karena memang mereka istilahnya itu tidak ada pungli di sana. Dan mereka turis-turis mengakui sangat aman di sana, dan juga nggak ada markup harga ya. Kayak di Indonesia itu masih markup harga, pungli dan lain sebagainya itu masih ada. Jadi kayak kalau kita beli gado-gado nih, kalau orang kita beli gado-gado 10.000 ya kan, tapi kalau bule dibilangnya 30.000 begitu guys. Sedangkan kalau di Malaysia itu sudah ada harganya, dan di situ sama aja, mau bule mau orang biasa ya beli, ya udah beli aja gitu kan. Dan kalau istilahnya tiket dan lain sebagainya, dia sudah ada ketentuan untuk orang tempatan segini, untuk orang bule segini lah gitu guys ya. Dan juga di Malaysia itu minim kriminal gitu, tentang keamanan lagi guys. Sedangkan banyak istilahnya kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan gitu. Informasi itu juga viral di istilahnya sosial media, dan itu yang membuat orang luar itu enggan untuk pergi ke Indonesia gitu guys ya. Dan kalau istilahnya warganya ya itu sangat berbeda sekali. Di Malaysia mereka mudah untuk berkomunikasi, sedangkan di Indonesia mereka agak kesusahan untuk berkomunikasi. Nah, disitulah istilahnya letaknya, dimana bule itu lebih nyaman di Malaysia daripada di Indonesia. Nah, oke, di sini ada komentar nih guys. Pengacara berdua datang dulu ke Malaysia, baru tahu apa sebenarnya ada di Malaysia, seperti makanan, pantai, keramahan warga Malaysia, pandai bahasa Inggris dan lain-lain mempengaruhi pelancong asing datang ke Malaysia. Sudut pandangnya salah, masa ngelihatnya dari pandangan tuan rumah? Harusnya melihat dari sudut pandang turis atau tamunya, baru bisa tahu apa yang mereka butuhkan ketika mereka memilih negara mana yang harus dikunjungi. Nah, ini bener juga nih, ya kan? Makanan halal di Indonesia banyak yang mencurigakan, bener sih. Ayam aja, ayam gitu kan. Itu katanya ayamnya itu pakai minyak babi, makanya enak. Aduh, susah ya guys ya. Ayam aja itu bagus gitu kan, udah halal lah, kita nggak mikir karena nggak ada babinya. Dikasih minyak babi kalau di sini. Susah ya guys ya. Aduh, bener sih. Muslim turis seperti dari Arab lebih selesa dan yakin halal Malaysia. Di Indonesia karyawan berhijab boleh goreng babi. Bener banget.
Macam macam lah makanan korang sedap saja. Sedap mungkin dengan lidah orang Indonesia, bagi orang luar tak sedap. Pandai aja. Gitulah guys ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan yang terpenting semoga lah kedepannya kita lebih baik lagi dari sektor wisata ini. Dan biar ekonominya itu lebih baik lagi. Kita bisa meniru Malaysia ya. Dari segi infrastruktur, dari segi keamanan, dari segi istilahnya halalnya makanan itu gitu kan. Kalau orang-orang luar barat yang bukan muslim oke lah, gak apa-apa gitu kan. Mau makan babi, mau makan apa ya terserah mereka gitu. Tapi kalau untuk turis muslim, makanya Malaysia juga termasuk turis muslim wisata muslim nomor 1 di dunia juga gitu loh guys ya. Jadi aneh aja, kita muslimnya banyak tapi kok tidak nomor 1 gitu. Bener kan? Iya, bisa gitu ya guys ya. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi, terutamanya infrastruktur dan juga keamanan, dan istilahnya menghilangkan pungli-pungli ini guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.